halo. Kami kembali lagi dari Studio 5 di Lantai 5 Hypernet. ini ya? Iya, studio lantai 5 gitu. Ya, terus Studio 5 hampir keren, Studio Bang. 5 namanya, oke. Iya, Oke. Oke. Kita balik lagi ya. Kita secara rutin Hypernet masih menyelenggarakan event online Meet, Eat, and Inspire. Mudah-mudahan nanti ke depannya setelah badai ini lewat pasti kita bisa eat Offline. bareng lagi ya kan, Betul. kongko bareng lagi. Oke. Ini kayaknya saya introduce dulu nih, soalnya udah ngomong duluan ya produser. Iya. Iya, terima kasih Pak Alvin. Pak Alvin, singkatnya Pak Alvin aja kali ya. Pak Alvin Adrianus Kasim ini adalah VP Regional Development dari Hypernet. Selamat pagi Pak Alvin. Pagi Om Den, pagi rekan-rekan semua. Ya, mudah-mudahan sehat selalu ya Pak Alvin. Sehat. Ya, sekali lagi tajuk kita hari ini adalah penguatan infrastruktur IT 4.0. Nah, dan kali ini kita juga melibatkan teman-teman dari regional Jawa Tengah ya, Pak Alvin ya? Betul. Sudah bergabung dengan kita. Sudah bergabung bersama kita Pak Alip Mardianto. Sudah bergabung secara online. Pak Alip, monitor. Oke, masih kita tunggu mungkin. Selamat pagi, Pak juga. Oke, mantap. Semangat pagi Pak Alip. Ya, selamat pagi. Rekan-rekan juga selamat pagi semua. Oke. Ya, juga turut bersama kita rekan kita Pak Paujan Bayu Prastiawan. Beliau ini adalah Regional Solution Architect ya. Halo, Pak Paujan atau Bang atau Mas? Halo Pak Dedi, halo Pak Alvin, gimana kabarnya? Pagi. Alhamdulillah, mantap. Sehat selalu ya buat teman-teman di Jawa Tengah. Amin Pak. Oke. Ya, untuk teman-teman di Jawa Tengah standby dulu. Nanti kita akan ada pencerahan dari Pak Alvin. Lalu nanti seperti biasa ada kuis ya, Pak Produser. Oke. Pak Produsernya udah. Produsernya oke aja nih. Iya, oke aja. Dia tinggal transfer nanti dia. Iya, siap. Ya, nanti juga ada kuis dan terima kasih buat Bapak Ibu yang sudah bergabung di event kita kali ini. Jangan lupa juga join di sosial media kita ya. Cek website dan juga sosial media kita. Lalu juga nanti yang ada pertanyaan silahkan dicantumkan di kolom chat seperti biasa. Nanti kami akan jawab secara bertahap atau nanti kita akan ada sesi untuk itu. Baik, kita langsung aja ke Pak Alvin. Oke. Sekali lagi gimana kabarnya Pak Alvin? Baik Om Den. Alhamdulillah. Sehat-sehat Om Den. Jadi Pak Alvin ini mengurus semua regional Hypernet? Iya, jadi under saya itu ada 6 ya, regional. Kita ada dari Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Makassar, dan yang terbaru adalah Balikpapan. Balikpapan itu mencakup Kalimantan lah ya? Kalimantan secara keseluruhan mantap. ya. Jadi almost the big island ya? Almost the big Indonesia island, ya? tinggal satu lagi mungkin tahun depan planning kita di Sumatera. Sumatera ya, Sumatera sebenarnya tahun ini mau, tapi agak tertunda sedikit lah ya, Harusnya karena memang COVID tahun ya. ini ya. Iya. Karena ya pandemik ini kan. Iya, Betul, sebenarnya rencana jadi- kita kan tahun ini sebenarnya. Betul. Oke, mudah-mudahan lancar terus ya Pak Alvin. Makasih Om. Baik, Pak Alvin, nanti ada yang mau disampaikan. Kita akan menyimak dulu ke Pak Alvin. Baik. Oke. Terima kasih Silakan Pak ya, Denny. Pak Alvin. Oke, selamat pagi untuk Pak Denny dan juga rekan-rekan di Jawa Tengah maupun juga para customer ya, dan maupun juga para peserta yang ikut hari ini pada acara Mens kali ini. Saya akan memberikan sedikit company overview mengenai siapa sih Hypernet gitu. Ya. Oke. Ini adalah sedikit tentang kami. Hypernet itu adalah sebuah managed service provider. Jadi kita itu bukan lagi perusahaan ISP, tapi kita sudah merupakan managed service provider yang sudah, kalau kita ketahui, berdiri sejak tahun 2007 sampai hari ini. Kita sudah mempunyai beberapa 6 cabang di Indonesia dan juga kita sudah mempunyai sekian ribu customer ya tepatnya. Jadi kita tidak hanya menyediakan layanan connectivity, tapi kita juga menyediakan solution sebenarnya. Yang dapat kita sesuaikan dengan kebutuhan daripada pelanggan yang masing-masing. Ya. Jadi ini adalah beberapa keunggulan kita ya, mungkin Bapak Ibu juga bisa kita lihat.
Salah satunya adalah yang pasti kita adalah salah satu mitra eksklusif Aruba yang saat ini sudah mendapatkan title sebagai Platinum Partner di Indonesia. Betul. Yes. Tahun 2020 di masa pandemik kita mendapatkan penghargaan mitra terbaik Aruba se-Asia Pasifik dan Jepang untuk program MSP ini. Jadi memang Aruba ini yang membawa kita untuk melakukan managed service. Salah satu perusahaan managed service provider di Indonesia. Kita bekerja sama dengan Aruba awalnya dan sampai hari ini seperti kita ketahui sudah menjadi salah satu platinum partner dan juga kita mendapatkan mitra terbaik se-Asia Pasifik dan Jepang. Okay. Untuk sertifikasi kalau dulu kita cuma punya ISO 20001 dan 27001, sekarang kita sudah punya ISO 9001 nih Om Dan. Jadi secara sertifikasi dari sisi security kita sudah quality management dari secara security, information security management kita sudah ada, terus secara service management kita sudah ada, dan yang terakhir adalah yang quality management system ya, di mana 9001. Ya tentu kita juga punya beberapa layanan yang seperti call center 24 jam selama 7 hari seminggu. Kita juga memberikan solusi IT yang memang dapat disesuaikan dengan berbagai industri yang ada di Indonesia. Tim engineer kita juga sekarang sudah mulai banyak sertifikasinya nih, sudah mulai kompeten ya. Jadi kita untuk menghadapi industri 4.0 kalau yang Jokowi terus berkembang pastinya. Betul. Dan kita juga mempunyai beberapa referensi nih dari berbagai lintas industri, untuk itu baik dari hospitality, education, healthcare, government, manufacturing, retail gitu kan. Kita memang fokus pada 6 pilar industri sebenarnya. Mungkin untuk layanan, produk dan layanan, mungkin ini adalah 6 pilar produk kita. Yang pertama tentu layanan internet. Yang kedua kita mempunyai layanan Wi-Fi as a service di mana kita berpartner dengan Aruba. Terus yang ketiga kita juga punya layanan cloud. Kita punya yang keempat layanan komunikasi digital, layanan IT professional service, maupun juga yang keenam adalah security data nih. Ini yang merupakan karena the way people change business ya, business model, jadi sekarang security ini kayaknya akan menjadi yang akan jadi bagian penting ya. Bagian penting terutama kalau dulu mungkin masih supplemental ya. Orang supplemental sekarang nih karena banyak yang WFH, work from anywhere, konsepnya sudah mulai berubah nih sekarang. Udah nggak mungkin sekarang semua datang ke kantor. Nah ini security yang memang kita masukkan ke layanan nomor 6. Betul. Yang terbaru. Apa sih MSP? Sebenarnya banyak orang nanya, apa bedanya MSP dengan ISP? Kalau ISP itu purely hanya Internet Service Provider. Oh, di jaketnya Pak Denny udah ada tuh, Managed Service Provider. Jadi Managed Service Provider ini mungkin di mana kita memberikan solusi tidak hanya untuk layanan internet, tapi juga berbagai solusi yang dalam dunia IT yang bisa kita berikan. Seperti yang tadi sudah kita sebutkan mengenai Managed Service Wi-Fi, di mana orang sekarang nggak perlu invest lagi untuk beli access point. Untuk licensing mungkin dia mau beli firewall atau dia mau beli digital communication seperti perangkat video conference, layanan cloud, di mana layanan cloud juga sekarang pay as you use kalau saya dengarkan sekarang. Nah ini jadi layanan MSP ini kita memberikan layanan itu fully integrated Pak Denny dan juga rekan-rekan semua, di mana tidak hanya dari internet saja, tapi dari A sampai Z lah kalau istilah orang sekarang ya. Jadi secara komplit semua kebutuhan IT di perusahaan Bapak atau Ibu bisa kita berikan, bisa kita supply. Nah MSP ini juga custom made ya jadinya ya. Jadi mungkin tidak semua perusahaan di dalam industri yang sejenis itu mempunyai kebutuhan yang sama. Jadi kita bisa custom made sesuai dengan kebutuhan dari klien-klien kita juga. Nah ini adalah beberapa pilar industri yang seperti saya sebutkan tadi, mulai dari hospitality, education, retail, healthcare, manufacture, government, dan juga finance yang terbaru sekarang. Nah ini apa bedanya MSP sekarang ini dilakukan atau bisnis model as a service dibandingkan dengan model bisnis tradisional license product. Yang pertama tentu masalah pendanaan. Kalau dulu orang beli barang itu harus menggunakan CAPEX, dengan bisnis model as a service kita hanya menggunakan sistem OPEX. Makanya kenapa di sisi sebelah kanan kita bisa lihat skema pembayaran yang fleksibel. Ini kita lakukan dengan sistem OPEX. Jadi dari tim IT ataupun dari tim finance maupun juga dari owner juga bisa tahu, kalau berapa budgeting yang harus mereka keluarkan jika menggunakan sistem as a service ini.
Jadi ini adalah beberapa tantangan-tantangan yang sebenarnya udah harus berubah nih. Betul. Karena kalau capex terus yang ada akhirnya tim finance akan berantem nih sama tim IT atau Iya. beberapa ini kan. Pak minta duit dong untuk beli ini ya kan seperti itu Om. Karena memang kayak kita tahu juga barang-barang IT ini kan dalam 3 tahun seiring perkembangan gadget semakin Iya, karena pesat canggih juga ya. ya perkembangannya ya. Betul, karena Iya. kan sekarang handphone itu kan kita Ya. lihat paling simpel adalah handphone. Handphone itu Ya. selalu update cepet banget tuh. Ya. Setiap tahun tuh ada pasti model Yang baru paling lah. sering setahun udah obsolete ya punya kita ya. Gitu. Betul. Nah, Jadi kan gitu. kita dengan begitu juga dengan teknologi yang ada di handphone itu pasti akan berubah. Betul. Jadi makanya kenapa menggunakan business as a service itu model bisnis bisnis as a service ini lebih menguntungkan bagi pihak lain. Jadi semua itu kita bisa solusikan dalam satu one door solution, one step solution lah istilah kasarnya kan. Gitu. Karena kalau zaman yang masih bisnis tradisional, saya mau beli access point dengan si A, kita mau beli kabel dengan si B, kita mau beli apalagi firewall dengan si C, software dengan si D. Banyak ya belanjanya ya. Belanjanya kan banyak pintunya nih kayak kita ke pasar gitu kan. Betul. Nah, kalau di sini belum lagi kalau ada trouble ya, harus ke sana ke sana. Ada trouble, akhirnya trouble si A, kita kontaknya si A. Trouble B, kita kontaknya si B. Tapi kalau dengan as a service dari Hypernet dengan managed service ini, kontak ke kita, nanti kita akan satu pintu, satu solusi. Betul. Ini adalah skema mengapa pergeseran model bisnis sekarang sudah mulai berubah. Nah, ini adalah beberapa mitra teknologi seperti yang saya sebutkan, tentu Aruba adalah yang di depan ya, dengan HPE dan juga ini beberapa mitra-mitra kita yang terbaru adalah Sophos, Freshworks, Samfor, Nutanix, Juniper, Google ya dan juga AWS. Nah, ini adalah beberapa portfolio dari klien-klien kita dari berbagai industri, baik itu hospitality, education, finance, manufacturing, healthcare, dan juga public sector maupun retail. Ini adalah sebagian besar portfolio kita. Mungkin kalau Bapak dan Ibu follow kita punya Instagram atau LinkedIn ya. Terakhir kan Pak CEO kita Pak Sudianto menandatangani kerjasama dengan Rumi ya. Iya, betul. Yang cukup ini dan juga membuktikan kalau memang kita siap untuk melayani berbagai industri. Betul. Oke, topik hari ini sebenarnya adalah penguatan infrastruktur IT 4.0. Mungkin dari Bapak Ibu banyak yang menanyakan apa sih kira-kira yang dimaksud dengan penguatan ini. Ya, mungkin kita akan kembalikan ke Fauzan. Pak Fauzan ya. Melanjutkannya nih. Silakan Pak Fauzan. Iya, tadi pengantarnya secara overview ya dari Pak Alvin Kasih. Akan dilanjut oleh Mas Fauzan sebenarnya. Tapi sebentar saya mau menyapa sedikit ke ada undangan kita nanti juga dari Pak Slamet dari Diskominfo Purworejo. Sugeng siang Pak Slamet. Lalu ada juga nanti Pak Riga dari Novotel Ibis Semarang juga nanti akan bergabung bersama kita. Selamat siang juga Pak Riga. Ya, nanti akan ada sesi khusus dari Pak Slamet dan Pak Riga ya, Pak Alvin ya. Oke. Baik, kita akan lanjut dengan pembahasan secara teknis mengenai infrastruktur 4.0. Keren banget sih, Kak. Penguatan infrastruktur 4.0 ya. Sebenarnya ini penting kan ya? Penting. Betul. Sebenarnya saya mengalami shifting secara pribadi sendiri ya. Betul. Yang kadang-kadang jadi ledekan ya. Kalau dulu gue mau meeting nih kayaknya ribet gitu kan. Betul. Tapi kalau sekarang gue nge-zoom dulu ya, Ini tuh udah jadi tagline gitu ya. Bahasanya ya. Iya, nge-zoom dulu ya. Dimanapun. Kapanpun. Kapanpun. Yes. Betul kan? Nah, itu butuhnya infrastruktur yang kuat ya kan. Betul. Infrastruktur yang bagus lah ya. Dan juga terakhir tadi secure pastinya. Secure juga. Itu. Ya, karena kita tahu kan pernah ada rame kan Zoom datanya bocor lah apa. Yes, iya sempet tuh ada kayak gitu. Ya pastinya secara logik pasti jadi sasaran para hacker juga kali ya. Betul, Pak. Oke. Baik, Mas Fauzan sudah siap? Sudah standby? Oke, sudah siap, Pak. Oke, Mas Fauzan. Silakan, Mas Fauzan. Oke, siap. Sebentar.
Ya, untuk para Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian yang hadir, silahkan bila ada pertanyaan silahkan bisa langsung diketik, disampaikan di kolom question and answer. Ya, nanti kami akan bahas berikutnya. Silakan Mas Fauzan dilanjut. Oke, siap Pak Denny. Sebelumnya mohon konfirmasi Pak, apa slide-nya sudah muncul ya? Ya, Mas Sudah. Fauzan, sorry. Sorry. Dilanjut Mas Fauzan, ya udah mantap. Oke, siap. Sorry. Siap. Oke. Halo, selamat pagi Bapak dan Ibu sekalian. Terima Selamat pagi, kasih. Mas Fauzan mungkin agak didekatkan lagi itunya ke mic-nya ya. Oke, siap. Ya, biar mantap. Oke, mantap Pak. Thank you Pak. Yep. Ya, terima kasih untuk Bapak Ibu sekalian yang sudah meluangkan waktunya untuk bergabung dengan webinar kami untuk hari ini. Kali ini bersama saya, Fauzan. Sebelumnya mungkin saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Fauzan Bayu. Saya adalah Regional Solution Architect khususnya untuk di area Jawa Tengah dan sekitarnya. Oke, kali ini kita akan membahas bagaimana penguatan infrastruktur, bagaimana kita Hypernet memiliki beberapa solusi untuk penguatan infrastruktur IT 4.0. Ya, untuk salah satunya kami Hypernet berkolaborasi tentunya dengan Aruba. Kita memiliki solusi yaitu SD Branch. Nah, apa aja sih challenge yang kita hadapi untuk penguatan infrastruktur di zaman saat ini? Kita sadari saat ini banyak tantangan atau challenge yang harus dihadapi dalam pengelolaan infrastruktur di bidang IT. Nah, salah satunya itu yaitu ada one complexity. One complexity itu bagaimana kita bisa mengelola jaringan WAN, apalagi jika jaringan WAN itu diimplementasikan di perusahaan dengan banyak cabang yang tersebar di berbagai macam wilayah di suatu negara nasional ataupun mungkin bisa ada di beberapa negara juga. Yes. Kemudian ada user experience. Nah, user experience ini bagaimana kita sebagai tim IT bisa memaksimalkan penggunaan bandwidth agar dapat mencapai penggunaan atau user experience yang baik di setiap cabang ataupun perusahaan kita. Kemudian ada brand security. Nah, di brand security ini gimana cara kita challenge-nya itu gimana cara kita agar bisa menjaga security di cabang-cabang maupun di kantor pusat yang lokasinya itu nggak cuma di satu lokasi, tapi tersebar di berbagai provinsi ataupun kota-kota yang ada di perusahaan kita. Kemudian limited IT source. Nah, limited IT resource ini gimana kita bisa untuk memanage semua cabang yang banyak itu, tapi tim IT resource-nya terbatas. Nah, dengan SD Branch, dengan Aruba ini, kami Hypernet dan berkolaborasi dengan Aruba memiliki beberapa fitur bagaimana SD Branch ini akan di-manage dengan cloud, dan manajemen ini meliputi manajemen LAN, WLAN, maupun SD-WAN, dan include di security features-nya bisa kita lihat juga dalam satu dashboard saja, jadi nggak terpisah-pisah untuk manajemennya. Kemudian ini adalah arsitektur dari SD Branch, bagaimana jaringan office, jaringan SOHO atau small home office, ataupun jaringan yang ada di on the road network pun
yang itu semuanya menggunakan berbagai macam koneksi, ada yang pakai MPLS, ada yang pakai broadband, bahkan yang LTE pun itu akan di-manage dalam satu dashboard di dalam Aruba Sentral nantinya. Ya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, berikut ini adalah salah satu struktur bagaimana manajemen SD branch. Ketika jaringan di berbagai skala jaringan yang ada mulai dari large office ataupun di small branch-nya atau micro branch hingga ke nano branch-nya, itu dengan SD-WAN orchestration akan dapat meningkatkan QoS ataupun quality of service di setiap cabang. Services, ya. Ya, betul. Nah, yang itu semuanya akan di-manage juga dalam satu dashboard yang namanya Aruba Sentral nanti. Oke. Oke, kemudian bagaimana SD-WAN orchestration ini menjadi sangat penting. Dari yang sebelumnya kita itu terbebankan karena rumitnya jaringan, apabila ada seperti perubahan konfigurasi yang harus dilakukan di setiap cabang ataupun di cabang kantornya yang banyak gitu. Apabila kita harus ubah dulu satu persatu, itu akan sangat membebani di sisi resource IT. Padahal resource IT-nya itu mungkin timnya nggak terlalu banyak. Padahal biasanya kan tim IT itu biasanya nggak terlalu banyak timnya. Nah, itu dengan SD-WAN orchestration ini kita akan bisa melakukan konfigurasi untuk banyak kantor cabang itu dalam satu kontrol di Aruba Sentral saja. Jadi tim IT benar-benar cocok ya. Iya. Betul. Jadi tim IT akan sangat terbantu karena dia nggak perlu setting satu persatu cabang gitu kan. Itu akan sangat lama dan menyita waktu yang sangat banyak juga kan. Ya, pastinya. Betul. Kemudian bagaimana sih cara kerja si SD-WAN orchestration ini? Nah, SD-WAN orchestration ini dia akan melakukan kontrol dan penerapan WAN policy untuk cabang maupun kantor pusat sesuai dengan kebutuhannya. Nah, dengan kemampuan auto discover WAN link di seluruh cabang maupun di kantor pusat, SD-WAN orchestration ini juga bisa membantu kita untuk menentukan penentuan route dan tunnel sesuai dengan topologi atau kebutuhan di perusahaan kita. Nah, dari hal ini saja kita sudah bisa meningkatkan quality of service untuk jaringan di perusahaan kita. Nah, sebelumnya kita tadi udah nyinggung nih masalah QoS ini. Lalu kenapa sih QoS itu menjadi suatu patokan di mana jaringan itu bisa bagus atau enggak? Nah, bisa kita lihat di sebelah kiri ini itu contoh jaringan yang belum menggunakan SD-WAN. Nah, di sini perlu banyak effort nih dari tim IT untuk meningkatkan QoS, mulai dari nanti mungkin setting switch-nya sendiri, nanti setting WAN koneksinya sendiri, terus policy setting-nya sendiri nggak terkontrol dalam satu dashboard. Lalu yang di sebelah kanan ini adalah contoh perangkat atau jaringan yang udah terintegrasi SD-WAN. Bagaimana semua kebutuhan QoS seperti manajemen koneksi WAN, lalu routing koneksi ke data center maupun ke internet akan diatur di Aruba Sentralnya. Dan di Aruba Sentral juga akan mengatur dan memonitor SLA seperti latensi, terus jitter,
loss paket ataupun utilisasi bandwidth yang ada di cabang maupun di kantor pusat. Jadi udah dapat semua data statistiknya juga tuh di Aruba Sentral. Ya, Ya, ya. ya, ya. Ya, kurang lebih seperti itu. Oke. Nah, kemudian ini adalah salah satu fitur ya di Aruba Sentral. Yang dimiliki Aruba Sentral yaitu ada Dynamic Path Steering atau Selection. Nah, ini tuh berfungsi mengatur path atau route sebetulnya. Misalnya untuk akses ke YouTube atau Skype, kita arahkan melalui jalur internet, lalu atau ISPA gitu. Lalu untuk koneksi aplikasi Office akan diarahkan melalui LTE, di mana itu nanti semuanya akan dipertimbangkan terlebih dahulu SLA-nya, seperti delay, jitter, loss paket, dan sebagainya. Jadi kita bisa atur lebih fleksibel sih kalau di sini. Untuk aplikasi yang lebih istilahnya membutuhkan koneksi yang cepat, misalkan dia nggak boleh ada delay atau jitter yang tinggi, kita arahin ke koneksi yang paling bagus. Nanti yang lainnya kita arahkan sesuai dengan polisi masing-masing yang kita set di Aruba Sentral. Oke. Lalu di Aruba ini juga udah ada security-nya. Jadi dia cuma Security-nya bukan juga ya. ya, jadi kita bukan hanya untuk mengatur root dan one-nya aja. Di security-nya pun kita atur juga, dan Aruba nggak ketinggalan nih di security-nya. Di sini ada beberapa fitur security, yaitu salah satunya ada App User Aware Firewall, terus ada DPI, di Packet Inspection, Web Content dan URL Filtering, App and URL Reputation, Cloud Security Integration, dan yang paling baru itu ada IPS dan IDS, di mana sekarang Aruba udah support sama Intrusion Detection System dan Intrusion Prevention System. Yang paling baru ini. Nah, tadi kita nyinggung nih IDS dan IPS, fitur baru dari security di perangkatnya Aruba. Betul. Yes. Nah, apa sih IDS dan IPS itu? Kalau IDS itu dia berfungsi untuk mendeteksi aktivitas yang mencurigakan di sebuah sistem kita atau di jaringan kita. Nah, di Aruba sendiri IDS itu bekerja menggunakan dua metode sebetulnya, yaitu ada yang menggunakan signature based detection maupun yang pattern based. Nah, dari situ nanti akan ketika ada muncul anomali di jaringan kita, nah di si Aruba akan melakukan alert, dan kita nanti akan dinotifikasi apakah thread ini akan dilakukan action apa. Baik, ya tunggu sebentar. Ya, Ke sampai security di dashboard. IDS, IPS Ya, ya. ini dia. Sekarang kita masuk ke dashboardnya. Yes. Iya. Nah, di security dashboard ini kita sudah ditampilkan banyak informasi nantinya. Di situ ada user atau aplikasi apa aja yang digunakan oleh user, kemudian tren untuk thread-nya itu apa aja, terus ada matrix juga. Di matrixnya itu bisa kita lihat berdasarkan kategori, type-nya, ataupun tingkatan dari thread itu sendiri. Dan juga ada informasi user atau device mana aja itu yang udah kena impact dari thread-nya. Nah, dari situ bisa kita lihat statistiknya untuk acuan kita buat menerapkan polisi ke depannya biar thread itu nggak menyebar luas di jaringan kita. Nah, ini adalah salah satu perbandingan di mana kebutuhan jaringan yang sebelumnya kompleks dan rumit seperti banyak konfigurasi VLAN, terus IP address juga nggak cuma satu kelas aja, biasanya juga
Setiap cabang mungkin dibagi kelas IP-nya berbeda-beda, terus penerapan polisi untuk setiap cabang itu nggak sama. Itu apa namanya akan bisa lebih mudah karena adanya SD branch. Nah, Ya, ya, ya. karena nantinya ketika kita sudah integrasikan semua cabang itu menggunakan SD branch, tentunya dengan Aruba, itu akan semua akan diatur dan di-manage dalam satu dashboard saja di Aruba Central. Itu sangat membantu sekali untuk tim IT, khususnya tim IT yang resource timnya itu nggak terlalu banyak. Jadi sangat efektif dan efisien. Lalu ini adalah beberapa portofolio gateway yang kita miliki. Itu mulai dari yang 7.000 series, terus ada yang 7.200 series, kemudian ada yang 9.000 series. Nah, yang masing-masing ini bisa kita gunakan dan disesuaikan kebutuhan berdasarkan kebutuhan jaringan yang ada di kantor. Karena setiap gateway ini nanti performanya akan berbeda-beda. Kita bisa sesuaikan Kebutuhan ya. dengan kebutuhan jaringan di kantor cabang kita ataupun di head office kita. Nah, lalu ini adalah untuk yang micro branch-nya. Mungkin nanti di cabang yang jumlah karyawannya masih belum terlalu banyak atau kita masih istilahnya merintis di cabang tersebut, karyawannya masih sedikit, kita bisa nih pakai yang micro branch. Nah, yang micro branch ini kita mulai ada di Aruba 203R, Aruba 303H atau 505H. Nah, untuk fitur Aruba micro branch ini ada beberapa limitasi, seperti tidak support untuk file overlaying, terus dynamite path steering-nya juga masih belum support, IPS dan IDS-nya belum ada. Kemudian konfigurasi IP-nya masih terbatas, tidak bisa terlalu banyak. Tapi walaupun memiliki limitasi seperti itu, access point ini sudah support fitur seperti DPI, di paket inspection, terus ada block certain application dan web traffic, ada juga aktif pasif uplink. Jadi walaupun ada beberapa limitasi dan IPS dan IDS yang nggak ada, tapi dia tetap ada fitur security-nya di paket inspection-nya. Ya, ya. Iya, jadi nggak langsung ditinggalkan aja walaupun dia cuma micro branch. Oke. Nah, ini adalah solusi berikutnya ya. Di Hypernet kita punya Open Wi-Fi. Nah, ini untuk perkenalan dulu yang belum tahu Open Wi-Fi dari Hypernet. Apa sih Open Wi-Fi? Open Wi-Fi merupakan aplikasi manajemen Wi-Fi berbasis cloud yang dirancang untuk meningkatkan efektivitas beriklan serta mengumpulkan database pengguna public hotspot secara online. Nah, ini nanti yang akan memanfaatkan koneksi Wi-Fi yang ada di istilahnya kalau Open Wi-Fi itu biasanya digunakan di retail ya, mungkin di coffee shop atau di public area yang seperti food court dan lain-lain. Ya. Nah, jadi tantangan bisnis zaman now. Nah, untuk menjawab tantangan bisnis zaman now itu, kita meluncurkan produk yaitu Open Wi-Fi. Bagaimana di sini? Saat ini kita kebanyakan itu sudah wajib menyediakan Wi-Fi gratis untuk sebagai fitur untuk customer. Soalnya kalau nggak ada Wi-Fi, kemungkinan customernya kurang mau datang ke tempat kita. Wah, nggak ada Wi-Fi-nya, nggak seru gitu kan. Kayaknya sekarang tuh Wi-Fi udah wajib banget itu untuk udah jadi syarat ya. Iya, betul Pak. Jadi fitur dasar kayaknya kalau sekarang itu udah wajib lah.
Fitur Betul. layanan apa dasar layanan ya. Buat restoran atau bisnis jadinya, Iya, retail terutama benar. ya. Eh, Oke. Ya dilanjut Mas Fauzan. Terus ada WiFi gratis itu dianggap sebagai biaya tambahan tanpa manfaat. Sebelumnya mungkin ini juga masih jadi pandangan kita kalau WiFi gratis itu ya cuma WiFi gratis saja, nggak ada value lebih di dalamnya. Kemudian pelaku bisnis jadi nggak mengenal profil konsumen secara detail. Nah, nanti dengan Open WiFi ini, nanti kita bahas lebih lanjut gimana Open WiFi ini bisa sebagai apa namanya sarana kita itu bisa mengenal profil siapa aja yang masuk ke jaringan kita, terus apa namanya profil dari konsumen itu seperti apa. Lalu pelaku bisnis juga belum tahu nih gimana ya kok WiFi yang gini-gini aja kita bisa maksimalin lagi atau enggak buat penjualan ataupun value lebih di dalamnya. Apa cuma emang sebagai fitur aja untuk koneksi internetnya si pengunjung atau customer. Nah, di Open WiFi ini kita akan mendapatkan value lebih dari koneksi WiFi yang ada di bisnis kita. Yang akan saya jelaskan di slide selanjutnya. Nah, salah satu contoh apa namanya penggunaan Open WiFi itu akan akan membantu meningkatkan dari bisnis kita, yaitu dengan cara kita akan mendapatkan data pengguna nanti yang akan bisa digunakan sebagai follow up ataupun program retensi ke pengguna. Kemudian nanti kita bisa meningkatkan penetrasi ke user atau ke pengunjung melalui penawaran diskon ataupun penawaran spesial ketika kita mempunyai produk baru misalkan. Kemudian tentunya mendapatkan revenue yang lebih tinggi dari ditampilkannya iklan. Untuk Open WiFi sendiri itu sangat cocok untuk F&B bisnis misalnya kafe, terus coffee shop, restoran atau food court, kemudian di small retail seperti minimart ataupun public space tuh. Ada mungkin virtual office atau mungkin dorm juga bisa. Oke. Lalu apa namanya? Ini merupakan contoh penerapan Open WiFi. Jadi di Open WiFi nanti akan ada metode login karena Open WiFi ini nanti akan menampilkan landing page. Nah, itu bisa kita atur di beberapa cara dan itu sebenarnya sangat fleksibel. Nah, ini saya kasih contoh, misal di sini alurnya adalah ketika si user atau pengunjung mau connect ke WiFi kita untuk internet, nah dia akan dikasih landing page dulu nih. Nah, di sini ada contohnya kayak, halo selamat datang di layanan Open WiFi. Nah, kalau dia mau lanjut untuk koneksi internet, dia klik untuk akses internet dulu. Nah, setelah itu dia akan diberikan pilihan. Dia mau masuk dengan sosmednya atau mau ngisi form. Bisa salah satu aja, nanti diklik sama si pengunjungnya. User. Ya, Ya, sama si sama user. pengunjungnya. Betul. Nah, kemudian kalau misalnya nanti dia kliknya apa nih sosmed. Nah, nanti di sosmed ini Open WiFi pun ini sudah support untuk apa namanya login menggunakan sosmed. Salah satunya itu menggunakan Facebook. Nah, nanti dia masuk tuh sama akun Facebooknya. Atau kalau menggunakan form, dia akan ngisi form dulu seperti yang nanti kita setting di konfigurasi Open WiFi-nya. Itu mungkin dia harus mengisi kayak namanya dia dulu, terus alamat email, nomor handphonenya, jenis kelamin, umur, dan minatnya si pengunjung atau user ini. Nah, setelah dia isi, kemudian klik lanjut, nah dia baru bisa terhubung ke internet. Dan ini menu-menunya customize ya, Mas Fauzan ya? Iya, betul Pak, customize dan Bisa itu di-custom gitu Bisa maksudnya di-custom sesuai sebenarnya. kebutuhan ya. bisa. Betul. Jadi ketika misalnya itu nanti bisa juga kan diganti tampilannya, misalkan kita ada update, oh ini ada produk baru, kita kasih gambar yang baru, itu sangat fleksibel sih untuk implementasinya nanti. Iya.
Terus ini saya lanjut ke starter pack-nya untuk Open Wi-Fi. Di sini ada 3 starter pack dari kami, yaitu ada yang small package ini maksimal capacity untuk 50 user, kemudian yang medium ini untuk 100 user, kemudian yang large itu untuk 200 user. Oke. Kalau misalnya nanti Bapak atau Ibu berminat, mungkin bisa untuk pembahasan lebih lanjut bisa menghubungi tim kami nanti, ataupun kalau ada pertanyaan bisa langsung aja di kolom Q&A. Nanti akan kita coba lihat pertanyaannya dan kita akan coba jawab ya, Pak Denny ya. Ya, Mas Boya. Oke. Jadi Open Wi-Fi itu banyak memiliki keunggulan seperti memberikan nilai lebih untuk koneksi Wi-Fi kita. Terus kita jadi tahu nih karakteristik customer melalui data statistik yang nanti akan ditampilkan di dashboard Open Wi-Fi kita. Nah, di sana juga ada, kita jadi bisa mengenal profil customer melalui identitasnya. Tadi kan kita jadi punya data customer kayak alamat emailnya, terus sosmednya apa, namanya siapa, terus usianya berapa, minatnya dia apa. Nah, itu berguna nanti untuk otomasi marketing program. Nah, selain itu, Open Wi-Fi ini juga bisa digunakan untuk meningkatkan revenue melalui penjualan iklan digital di landing page-nya tadi. Nah, Open Wi-Fi ini sangat cocok sih kalau misalnya Bapak atau Ibu mempunyai retail, coffee shop, ataupun restoran. Ini bisa jadi solusi untuk sebagai iklan nantinya ketika ada promosi dan pengunjungnya lagi mau connect Wi-Fi, kita bisa promosi lewat jaringan Wi-Fi yang ada di tempat kita. Dari saya cukup Pak Denny, sekian. Ya. Oh sekian belum Mas? Standby dulu. Oh iya, siap. Maksudnya dari saya sudah cukup, mungkin bisa kembali ke ya, Pak Denny. Oke. Iya Pak Alvin, tadi kita berarti kan sudah di infrastrukturnya, dan di bagian terakhir tadi ada Open Wi-Fi-nya itu ke user experience ya? Jadi sebenarnya gini Pak Denny, kalau dari sisi kita sebagai marketing nih, kalau teknis kan dari Pak Fauzan nih, kalau saya dari sisi sales nih. Sebenarnya Open Wi-Fi itu adalah bagaimana caranya kita bisa mendapatkan sesuatu dari si Wi-Fi yang kita berikan ke klien. Kalau dulu kan orang pasang Wi-Fi di restoran, terus atau di ya kita omong pada umumnya di restoran lah. Begitu datang orang online, that's it. Dari sisi owner, cuma mereka adalah cost yang harus dikeluarkan. Okay. Dan mereka akan mengeluarkan lagi cost yang namanya cost marketing. Nah, dengan Open Wi-Fi ini, justru mereka bisa kayak satu expense tapi untuk dua nih Pak Den. Jadi untuk satu untuk ke customer satisfaction-nya, yang kedua adalah gaining information, kita bisa keluar promo, kita bisa mendapatkan mengetahui ini customer loyal customer atau bukan. Jadi istilahnya bisa untuk mendapatkan ininya. Marketingnya juga tadi bisa. Marketing jalan gitu loh. Iya. Jadi kan tadi kita lihat kan ada flow-nya tuh. Mau login, mau keluarin promo dulu, mau keluarin video, mau keluarin apa. Sebenarnya Open Wi-Fi ini tuh memberikan fleksibilitas bagi si business owner atau tim marketing dari suatu perusahaan itu untuk berkreatif melakukan advertising. Misalnya bikin promo Monday Blues misalnya gitu kan, setiap Senin. Iya. Atau Happy Friday. Gitu kan. Atau sekedar ada minuman gratis hari ini misalnya gitu kan. Betul. Diskon untuk mungkin produk-produk baru, misalnya mereka mengeluarkan makanan baru atau minuman baru, nah ini bisa dilakukan di Open Wi-Fi. Dan integrate di platform itu ya. Betul. Itu kalau untuk nge-settingnya itu cukup gampang sih, cuma drop and drag aja. Jadi mungkin bagi yang basic ya mungkin bisa lakukan, nggak perlu pakai script atau apapun juga, cuma tinggal foto produknya apa, promotionnya apa, tinggal di-upload aja. Iya. Gitu. Jadi saya kira sudah komprehensif ya. Tadi kita bicara infrastruktur sudah dari Aruba ya, sudah terjawab semuanya ya. Dari sisi
sisi sistemnya, lalu ada security-nya juga. Betul. Lalu yang terakhir dari user experience plus marketing ya, bisa Marketing integrated sekarang. di situ. Betul. Oke, kita sudah ada beberapa pertanyaan. Bentar, kita coba lihat dulu sih. Saya mau highlight dulu ada dari rekan kita. Ini sebenarnya bukan rekan kita nih. Saya mau manggil adik takut berasa tua ya. Oke. Oke. Saya melihat ini dari Mas Ahmad Zaini dari Universitas Wahid Hasyim. Oh, ini sepertinya mahasiswanya Pak Roni ya. Iya. Mungkin. Izin bertanya mengenai Hypernet, apakah menerima kami sebagai mahasiswa, khususnya bidang informatika, untuk bisa mendapatkan kesempatan magang di Hypernet? Oke. Jika bisa, syarat dan kriteria seperti apa, dan alurnya, dan seterusnya. Oke. Saya merasa excited gitu. Silakan Pak Alvin. Oke. Udah narik napas Thank nih. you Mas Ahmad. Untuk pertanyaannya nih, untuk masalah magang. Ya. Sebenarnya kita memang membuka opportunity untuk magang. Yes. Tapi mungkin slotnya nggak banyak ya. Jadi setiap regional maupun juga mungkin di kantor Jakarta juga ada yang kita menerima mahasiswa magang. Mungkin bisa dilakukan adalah nanti kita akan coba, mungkin bisa kontak ke bagian HRD, ke bagian Human Capital HC kita. Nanti mungkin bicara dengan bilang aja kalau mau coba apply untuk magang. Mungkin persyaratannya apa aja nanti mungkin akan diberikan secara detail oleh tim HC kita. Iya, iya. Atau memang bisa jadi satu program kan ya? Kan ini kan si Pak Roni dari Wahid Hasyim kan? Betul. Mungkin satu Universitas Wahid Hasyim juga memang bisa bekerja sama dengan Hypernet kan? Betul. Itu ya. Betul Pak. Baik. Oh iya, saya diingatkan produser. Iya, saya excited ini ada yang mau makan. Ini membuktikan bahwa perkembangan teknologi nih, banyak mahasiswa-mahasiswa atau rekan muda kita yang semakin banyak mengambil bidang IT ya. Betul. Semakin diperlukan. Pak Roni. Ya, Selamat siang Pak Pak Roni. Oke, Ya, Pak Roni, apa kabar Pak Roni? Alhamdulillah Mantap. Pak, baik Pak. Iya. Sehat-sehat Pak Roni. Sehat. Mohon maaf Pak, ini tadi masih di jalan di Jakarta ini Mas. Oh iya. Oh, Iya, waduh. Baik. Ya, Pak Roni, tadi sudah disebutkan oleh Mas Alif, sudah kurang lebih 3 tahun ya? Iya Pak, ini kita Kerjasama sudah dengan 3 Hypernet, tahun ya. plus 2 tahun Pak, ini kita perpanjang lagi kontraknya. waduh, thank you. Terima kasih Pak Roni atas Ya, kepercayaannya. Ya. Pak Roni, selama ini bagaimana experience-nya? Apakah ada gangguan yang signifikan atau bagaimana dari sisi Universitas Wahid Hasyim? Kalau dari Hypernet luar biasa ya Pak, supportnya ya Pak ya. Memang benar-benar managed service providernya memang luar biasa lah, berhasil lah istilahnya. Kalau dari kita kan memang udah terima beres gitu, memang udah terima beres beneran itu. Ya. Oke, baik Pak Roni. Iya. Jadi 5 tahun nih sekarang nih Pak Jadi Roni. 5 tahun nih. Oh, oke. Mantap. Ini baru diperpanjang 2 tahun ini. Oh, baru saja perpanjang Ya, kontrak baru ya. perpanjang. Iya. Ya, betul Pak. Pokoknya terima beres ya Pak Roni ya. Iya, siap. Tapi so far memuaskan sekali ya. Oh, tadi luar biasa ya Pak Roni. Paling kalau hitungan down itu ya maklum ya, paling hitungannya menit Pak ya, enggak sampai hari ya. Ya, jangan Kalau sampai lah Pak. SLA-nya sampai hari. SLA-nya tercapai lah, hitungannya menit Yes, gitu. yes. Iya. Oke. Iya, baik. Baik, tidak ada kendala yang berarti ya selama ini ya. Kendala berarti belum sih Pak, semoga tidak ya. Jangan sampai Pak. Jangan Pak. Oke. Terima kasih Pak Roni. Baik, Pak Roni, sehat-sehat selalu. Iya. Salam untuk jajaran di Universitas Wahid Siap, Hasyim ya. Pak. Siap, Mudah-mudahan Pak. selalu sehat dan sukses. Siap. Tadi ada yang nanya tuh Pak Roni Terima di kasih. mahasiswanya mengenai magang mungkin Oh, juga bisa oke, disinergikan oke. dengan Hypernet gitu ya. siap. Jadi ini kemarin sudah sama Pak Alif. Ini kan kemarin mau dibuatkan MOU Wah. antara Unbahas sama Hypernet Pak. Dan ini juga saya sudah magang juga kemarin di Hypernet Pak. Oh gitu. Dosennya dikasih magang, Pak. Oke. Mantap. Baik. Baik Pak Roni, sebentar itu dulu. Masih standby dulu. Pak. Terima kasih sekali lagi Pak Roni. Nanti mungkin kita bisa chat lagi dengan Pak Roni. Saya mau beralih dulu ke Pak siapa nih?
Saya maaf. Klasternya itu ya Pak ya. Pak Selamat, saya maaf Pak Selamat. Pak Selamat sepertinya masih di jalan nih. Itu merek Cina. Pak Selamat Iya, dari betul. Dinas Kominfo Kalau Purworejo. Takoyami itu mau Iya. Betul, Pak Dedi. Sorry. Halo Pak Selamat. Halo, ya. Ini Pak Dedi. Ya, Saya Pak sambil Selamat nggak dengerin ini nyetir tadi. kan? Iya, betul. Tapi saya berhenti bentar untuk dengerin Pak Dedi. Oh iya, iya, baik. Baik. Baik, iya Ya, Pak Selamat sudah berapa lama bekerja sama dengan Hypernet nih? kalau dikatakan berapa lama, kami mungkin di tahun ini kayak kita berlanjut dengan Pak Hipernet terus terang ini. Oke. Tapi Mm-mm. penentuan untuk Hipernet ini memang kualifikasi cukup dedikasinya untuk teman-teman teknis. Banyak sih penawaran yang banyak bagus-bagus, tapi tahun ini memang saya pilih Hipernet itu Pak. Mm-mm. Baik, Jadi ya terima karena kasih kelihatannya kepercayaannya Pak. dari sisi-sisi karena kita nyandingkan dari penawaran ternyata apa hal yang teknis yang kita harapkan ada di penawaran Hipernet ke kami gitu Pak. Iya, iya. Iya, iya, iya. Ya. Tapi selama ini gimana Pak? Ada kendala yang signifikan atau gimana? Alhamdulillah supportnya Hipernet cukup bagus lah, artinya ada Ya. EOS, kemudian ketika ada grup WA lah, artinya ketika ada Mm-mm. permasalahan sebelum kita, ibaratnya kalau kita ada perangkat daerah ya atau OPD atau dinas itu, sebelum dia tahu, Mm-mm. kita sudah tahu dulu gitu, jadi sudah dimonitoring Oh, dulu oke. permasalahan. Oke. Jadi saya tidak kena kelepatan ibaratnya dari aduan dari mereka sudah kita sudah ketika diadu kita sudah jalannya sudah baik ini gitu sebenarnya itu Pak. Oke, oke. Kalau itu apa katanya? Proaktif ya? Proaktif. Iya betul, iya. Jadi ada proaktif dari ketika saya lihat ya, ini monitornya kok ada mati atau gangguan apa, nanti ada responsinya agak cepat. Nah, ini yang saya sukanya ada ketika ada informasi responsifnya itu ada Mm-mm. informasi baliknya. Jadi kita tidak ketika ada perangkat itu kita sudah paham betul. Oh ini susah, nah, kita sudah ada jawabannya. Gitu. Oke, oke. Baik, baik, baik. Baik, terima kasih sekali lagi Pak Slamet atas kepercayaannya. Mudah-mudahan bisa berlanjut terus ya Pak Slamet. Dan Mas Alip nih, Mas Alip, waduh, alhamdulillah nih penghargaan juga untuk Mas Alip nih. Ada Pak Slamet dan Pak Roni yang sudah kalau di transportasi online ini udah ngasih bintang 5 sebenarnya nih untuk Mas Alip nih. Iya. Baik, sekali lagi Pak Slamet standby dulu. Mungkin nanti terima kasih dari kami. Semoga lancar terus ya Pak Slamet, dan kami akan berusaha terus menjaga kerjasamanya supaya tetap lancar. Terima kasih Ya. kepercayaannya Pak Selamat terhadap Hypernet Semarang, Pak. Iya, iya, siap Pak. Support terus Terima Pak. kasih, Silakan, Pak. Pak. Ya. Oke. Baik, Bapak Ibu, kita lanjut ke berikutnya. Tadi sudah sedikit saya bahas ya untuk Mas Ahmad Zaini, mudah-mudahan sukses. Lalu kita ada pertanyaan lagi dari Mas Nur Wahid masih dari Universitas Wahid Hasyim. Mengenai SD-WAN, apakah SD-WAN ini memiliki security yang lebih aman dari WAN konvensional? Oke, nah ini tepatnya kayaknya Mas Paujan nih. Mas Paujan bagaimana Mas Paujan? Halo Pak Denny. Ya, Mengenai silakan, Mas Paujan. pertanyaan tadi ya, apakah WAN SD-WAN itu security-nya lebih secure daripada Dari yang konvensional. yang konvensional atau tradisional Iya. ya? Ya. Tentu saja sih kalau misalnya SD-WAN itu pasti lebih secure. Karena nanti di SD-WAN itu kan setiap koneksi WAN yang ada di cabang ataupun di head office itu akan di orchestration atau tadi ada SD-WAN orchestration itu yang akan mengatur WAN-nya. Misalkan nanti di setiap koneksi di setiap cabang dia ada multi-link, ada 2 ISP misalkan, satu ISP dan ISP 1 dan ISP 2. Nah, nanti dengan orchestration itu dari orchestration itu koneksi WAN itu akan di manage bagaimana untuk mencegah
downtime. Jadi misalnya salah satu ISP ada yang down, dia akan otomatis pindah ke ISP yang lainnya, ataupun dari secara koneksi. Karena nanti kalau untuk SD-WAN pun koneksi antar cabang dan head office itu akan terkoneksi melalui VPN. Nah, itu akan lebih secure daripada koneksi WAN konvensional. Ya. Oke, saya kira sudah jelas, cukup terjawab ya untuk Mas Nur Wahid. Ini sepertinya lagi buat bahan buat skripsi nih kayaknya. Oke. Baik, terima kasih Mas Nur Wahid atas partisipasinya. Kita ke Ibu Kumalasari dari PT Indojaya. Tanyanya adalah, untuk cabang lebih dari 2 site, apakah bisa dibantu untuk pengecekan lokasi dan estimasi biaya, dan termasuk perangkatnya? Dan apakah ada tutorial untuk dashboard monitoringnya? Oke, ini kayaknya ke Pak Alvin dulu nih. Oke, terima kasih Bu Kumalasari. Mengenai pertanyaan Ibu, untuk pengecekan lokasi tentu kita bisa melakukan survei dan kita bisa dari tim kita nanti akan menghubungi Ibu untuk mengetahui lebih detail lagi berapa user di masing-masing site tersebut. Nah, nanti kita berdasarkan dari hasil diskusi dengan Ibu, nanti akan keluarlah biaya estimasi harga. Dan termasuk perangkatnya tentu termasuk ya. Dan untuk tutorial, apakah ada tutorial untuk dashboard monitoringnya? Tentu ada, Bu. Nanti akan diberikan oleh tim teknis kita juga. Mungkin demikian yang bisa saya jawab nih, Bu Kumala. Bottom line-nya kalau saya prinsipnya biaya belakangan deh. Yang jelas kita pikirkan dulu solusinya kan gitu ya. Betul. Jadi memang solusi yang tentu yang harus di depan ya. Iya, yang tepat ya. Karena kalau kita quotation-nya nanti salah, karena ini kan lebih baik solusi ya. Kenapa kita ada proses istilahnya, ada diskusi di awal itu supaya kita tahu dulu nih size apa ya. Checklist dulu nih, diagnosa dulu nih kalau ke dokter nih. Juga gitu kebutuhannya. Kan. Betul. Ya. Seperti itu. Ya, baik Bu Kumala, mungkin nanti bisa hubungi tim kita ya, atau nanti ada tim kita yang juga bisa hubungi ke Ibu Kumala juga dari PT Indojaya. Terima kasih atas waktunya Bu Kumalasari. Nanti kita follow up ya. Baik, kita lanjut ke Ahmad Zaini, maaf. Ahmad Zaini lagi, Mas Ahmad lagi. Iya, mata saya kurang teknologi. Oke. Ahmad Dhani musisi ya, Pak. Iya, bisa aja Mas Pojan. Oke. Mas Ahmad Zaini dari Universitas Banda Hashim nih. Oh, ini yang tadi ya. Tadi udah nih. Wah, ini semangat sekali nih bertanya ini, mantap. Oke. Ya, terkait website nih, ada satu website dia sudah terlalu banyak bug di dalamnya. Lalu owner tidak ingin membuat ulang websitenya. Lalu apakah bisa fix bug satu persatu? Atau ada alternatif lain? Oh, ini mungkin Mas Paujan coba sedikit dikasih insight. Ini kayaknya butuh dosen pembimbing sama Mas Paujan aja nih. Kayaknya nih, Mas Ahmad Zaini ini. Oke. Kalau untuk pertanyaannya Mas Ahmad Zaini, mungkin kita lebih ke sharing aja sebenarnya. Iya, sharing aja. Iya, betul. Website ini ya. Sebetulnya kalau website itu biasanya itu sebelum dilakukan peluncuran harusnya sebelumnya dilakukan istilahnya kayak trial dan error dulu untuk memperkecil atau meminimalisir adanya bug di website itu. Tapi kalau misalnya itu sebelumnya dilakukan atau enggak tuh untuk trial dan error itu. Kalau misalnya emang udah terlanjur di launch websitenya dan ternyata ada bug di website tersebut, ya mungkin daripada membuat ulang karena itu kan juga akan menyita waktu yang banyak. Nah, itu bisa dilakukan fix bug satu persatu sih kalau misalnya memang nggak membuat ulang. Kalau alternatifnya cuma membuat fix bug satu persatu atau buat website ulang dengan memprogram ulang websitenya gitu sih Mas Ahmad Zaini. Kalau bisa sarannya sih yaitu sebelum di launch ada baiknya kita membuat trial dan error dulu. Jadi sebelum kita launch itu kita udah tahu apakah ada bug di website kita yang perlu diperbaiki. Gitu deh.
Ya, betul. Baik. Dan saran saya Mas Ahmad ya ini bisa langsung nyamperin ke Mas Paujan. Kayaknya diskusi sambil ngopi lebih mantap. Betul. Gitu. Boleh, Ya. boleh itu. Ya, bisa dicantumkan juga deskripsinya itu dosen pembimbing eksternal gitu ya. Oke. Baik, terima kasih sekali lagi Mas Ahmad ya ini. Mudah-mudahan sukses terus ya. Kita lanjut ke Pak Sigit Prayogo. Pak Sigit dari Sadana. Wah, ini Pak Sigit ini salah satu yang setia join mens kita loh. Oh ya. Iya, saya berapa kali perhatikan, kebetulan saya jadi MC. Oke, Pak Sigit halo, selamat pagi menjelang siang. Mudah-mudahan sehat selalu. Oke, dan salam juga buat teman-teman di Sadana. Pertanyaannya dari Pak Sigit, bagaimana dengan keamanan data pribadi user untuk pengguna Open Wi-Fi? Apakah ada jaminan untuk keamanannya? Oke, ini Mas Paujan lagi nih. Paujan, keamanan data nih, terutama di platform Open Wi-Fi kita nih. Wi-Fi ya. Oke. Kalau untuk keamanan data pribadi user, sebetulnya kan data yang kita collect itu cuma seperti alamat email, terus nama, nomor telepon ataupun cuma minat atau minatnya si pengunjung itu seperti apa. Nah, untuk keamanan data harusnya itu bisa dijamin karena data-data tersebut hanya akan digunakan untuk promo saja, kayak misalkan blasting ada promo baru ataupun ada diskon di hari apa. Untuk keamanan data pasti terjamin sih, nggak akan bocor ke platform lain karena itu digunakan untuk internal kita sendiri. Ya, betul. Ya. Dan kita sudah juga kode etik ya, kita bukan penjual data seperti itu. Betul. Bahaya itu Pak. Iya betul. Nah, tapi kalau mungkin boleh saya tambahkan ya, data yang untuk Open Wi-Fi ini yang diambil tuh biasanya hanya gender. Karena yang umumnya ya. Nah, jadi pada umumnya hanya ada general data ya, jadi kayak kelamin, jenis kelamin, baik itu laki-laki atau perempuan ataupun wanita. Terus biasanya umur kita melihat. Kenapa? Karena banyak dari sisi marketing ya, kalau dari sisi point of view marketing ini, promo apa nih cocok nih kalau untuk kaum pria dan maupun juga yang untuk kaum wanita. Dan juga kalau misalnya untuk yang untuk wanita mungkin dilihat juga umurnya range-nya, jadi kalau mungkin ibu-ibu kan nggak mungkin kita tawarin mereka misalnya kalau restoran makanan yang mungkin yang terlalu banyak berat lah ya. Berat gitu kan. Jadi mungkin kenapa yang diambil memang bukan data-data sensitif pastinya. Bukan data sensitif, cuma memang hanya untuk seperti usia maupun juga jenis kelamin preference juga bisa kan. Preference betul. Yang pastinya bisa customize terkait dengan resto itu kan. Iya. Dia senengnya apa sih minuman yang less sugar bisa kayak gitu ya. Hari ulang tahun. Oh iya, boleh juga. Karena kan kalau untuk restoran itu kan kalau ulang tahun itu nanti dikirimin bisa buat promo lagi. Buat promo, ya, betul. Bener banget. Seperti itu jadi. Yes. Yeah. Oke. Makasih penguatannya Pak Alvin juga. Oke. Siapa tadi? Pak Sigit sekali lagi terima kasih atas partisipasinya. Mudah-mudahan menjawab ya Pak Sigit. Bila belum jelas atau kurang jelas kita bisa diskusi lebih lanjut. Baik, kita terus ke ini sebenarnya Ibu Erlina ya. Ibu Erlina dari PT IP Indonesia. Oh, ini ada 2 kalimat. Saya bacakan yang atas dulu ya Bu. Selamat pagi juga. Terima kasih atas partisipasinya Bu. Apabila berlangganan managed service Hypernet, apakah setelah kontrak berakhir, perangkat-perangkat pendukung menjadi milik pelanggan? Lalu berapa SLA Hypernet untuk koneksi via FO dan wireless? Oke, apakah terbuka kerjasama dengan pihak reseller untuk menyelenggarakan servis internet di daerah rural atau desa? Oke. Ini masih ada lagi di bawahnya. Kayaknya mantap banget ini. Oke, kita mulai dulu dari satu ya. Setelah kontrak berakhir, apakah menjadi milik pelanggan? Oke, jadi selamat pagi menjelang siang untuk Ibu Erlina. Mengenai pertanyaan yang nomor 1 tadi mengenai apakah perangkat setelah kontrak berakhir perangkat-perangkat pendukung menjadi milik pelanggan? Perangkat-perangkat pendukung ini yang apakah ini maksudnya dari sisi router? Atau kita bicara mengenai produk nih Om Den. Jadi kalau untuk router mungkin ya tentu setelah perangkat kontrak berakhir
perangkat akan kita ambil. Mm-mm. Tapi kalau misalnya ini kita berbicara mengenai akses point, Akses point switch mungkin, atau ya. mungkin open wifi atau SD-WAN, memang sebenarnya untuk managed service ini kita menggunakan termsnya adalah lease to use atau pinjam pakai nih. Ya. Memang ada opsi setelah kontrak berakhir, pelanggan atau klien bisa mempunyai opsi, saya udah nggak mau lanjut dengan Hypernet, tapi saya mau beli perangkatnya. Nanti akan kita berikan lagi hitungannya sisanya kalau memang mau dijadikan milik pelanggan seperti itu, Om Den. Sebenarnya kenapa kita pisahkan antara link dengan penjualan bandwidth dengan managed service ini, supaya kalau memang mereka dapat bandwidth lebih murah, toh perangkatnya bisa tetap lanjut sama kita. Oke. Jadi nggak tidak harus beli perangkat semua service Hypernet ini harus pakai bundling internet. Oh itu enggak. Jadi bisa dibeli as a service biasa aja sih sebenarnya. Seperti itu. Yes. Oke, saya kira cukup terjawab ya untuk itu. Terus ada satu lagi kayaknya nih. Iya. SLA nih, SLA koneksi FO dan wireless. Iya, jadi untuk SLA sendiri kalau tanpa backup kita melakukannya di 99%. Tapi kalau memang ada FO backup wireless itu ada di 99,5. Ya, jadi kalau untuk FO backup FO di antara 99,8 ataupun 99,9. Wow, mantap. Oke. Berikutnya, apakah terbuka kerjasama dengan pihak reseller untuk menyelenggarakan servis internet di daerah desa? Oke, untuk reseller untuk di daerah rural atau di desa sebenarnya kita ada ya program. Ada program juga ya. Mungkin dikenal dengan IVNO. Nanti untuk detail terms and condition-nya bisa menghubungi tim sales kami supaya kalau memang Ibu Erlina ada lead yang memang ini ada daerah yang memang mau mempunyai layanan internet, silakan menghubungi tim kami, nanti kami akan menjelaskan mengenai terms and condition. Seperti itu, Om Den. Ya, atau bisa memang kerjasama langsung ya, institusi dengan institusi ya. Betul. Oke. Baik, di bawahnya berikutnya, untuk pemanfaatan cloud, apakah akan berpotensi pemborosan bandwidth? Mengingat rata-rata servernya ada di luar Indonesia. Oke. Itu dulu. Mas Paujan, mungkin bisa komentar terkait yang ini. Mas Paujan, ya. Untuk cloud, pemanfaatan cloud. Oke, Pak Denny. Kalau pertanyaan masih dari Ibu Erlina ya? Ya, masih Bu Erlina. Iya. Beliau borongan sekalian. Karena mumpung momennya ini juga bisa sekalian gitu ya, Pak. Oke. Yes. Nanti kan tinggal diskusi teknis juga sama Mas Paujan. Betul. Kalau untuk pemanfaatan cloud sendiri, yang cloud itu rata-rata servernya nggak cuma di lokal, ada yang di luar negeri. Di luar. Pasti sebelumnya kita akan cek dulu sih. Kalau misalnya ada pelanggan baru, misalnya Bu Erlina nih, kebutuhan internet. Nah, Bu Erlina itu internetnya akan digunakan untuk apa saja. Terus biasanya kita akan minta data jumlah usernya berapa, terus aksesnya kemana aja. Nah, itu proses sizing untuk meminimalisir kalau misalnya nanti kita ngasih bandwidthnya kurang. Jadinya kita akan melakukan sizing tersebut untuk kita ngasih solusi. Oh, kalau Bu Erlina perlunya bandwidthnya harusnya segini nih, biar nggak meleset gitu. Terus untuk gembar-gembor yang koneksi internet paling stabil. Oh iya itu. Kan sekalian ya. Sebenarnya informasi yang betul. Bahwa internet stabil, namun ketika cuaca buruk koneksi jadi bermasalah. Nah ini pandangan kita nih Mas, gimana sebenarnya ini? Sebenarnya ini kan hal yang umum ya pastinya ya. Oke. Mungkin nanti Pak Alvin juga bisa menguatkan. Iya. Mas Paujan dulu silakan. Baik, kalau misalnya untuk cuaca ya kita kan punya solusi Vion untuk internet menggunakan fiber optik yang itu nggak terkendala mengenai cuaca dan lain-lain. Nah, Bu Erlina bisa pakai internet menggunakan FO dari Hypernet. Nah, itu untuk cuaca harusnya nggak jadi masalah, Bu, karena kita menggunakan jalur fiber. Mungkin ada tambahan dari Pak Alvin. Iya, saya ngelihat benang merahnya ada Bu Erlina bicara tentang daerah desa.
Lalu ini bicara mengenai potensi cuaca. Nah, ya. Kayaknya bakal banyak area nih kayaknya nih. Silakan Pak Alvin. Mengenai pertanyaan dari Bu Erlina kembali mengenai banyak ISP atau provider yang nomor internet paling stabil. Sebenarnya kita kembali lagi ke SLA level nih Pak Denny. Jadi service level agreement itu adalah komitmen kita untuk memberikan layanan sesuai dengan dalam koridor SLA level itu. Ya. Karena memang jujur kenapa nggak ada sih yang kasih 99,9 karena memang nggak ada yang bisa memberikan 99,9. Artinya pasti akan ada faktor X faktor yang memang kita nggak bisa kontrol ya. Seperti kayak kemarin kejadian waktu kabel Jasuka Telkom putus. Itu kan di luar itu force major lah ya. Di force major ya, di luar kondisi ataupun memang ternyata di daerah tersebut ada bencana alam. Tapi memang pada umumnya layanan kita ini jika memang Ibu Erlina memang akan sudah menjadi pelanggan kita ataupun memang akan menjadi pelanggan kita itu berhak untuk mendapatkan report yang namanya mungkin PRTG Pak Denny. Betul. Jadi setiap bulan mereka bisa monitoring. Oh, seperti apa sih performance Hypernet nih? Memang benar atau enggak? Karena dengan laporan ini bisa dikasih lihat setiap down ya. Baik itu dari sisi koneksi ataupun juga sisi kelistrikan atau apapun juga yang terjadi di sisi klien. Dan itu real time. Itu real time, betul. Seperti itu mungkin bisa menjawab nih. Dan juga media koneksi pastinya juga bisa tergantung wilayah ya. Seperti apa. Tapi memang rata-rata untuk antara apakah FO lebih stabil daripada wireless tentu. Karena dengan adanya musim hujan, wireless pasti akan berpengaruh. Tapi selama masih dalam koridor SLA harusnya itu tidak perlu menjadi concern menjadi apa yang ditakutkan oleh klien sih sebenarnya. Iya. Oke. Jadi kita tidak usah beracut kepada gembor-gembor paling stabil, tapi yang jelas SLA-nya aja. After sales dan service lagi nih kembali. Karena di komitmen itu tadi ya. Betul. Oke. Baik, Bu Erlina, mudah-mudahan semua sudah terjawab ya dari urokannya. Oke, Bu Erlina mungkin nanti bisa hubungi timnya Pak Alvin juga mungkin kalau ada lagi di sebelah ya. Oke, sebentar. Faktor krusial pada ISP adalah koneksi dan after sales service. Betul. Bisa didetailkan apa yang menjadi trademark Hypernet untuk dua hal tersebut dibanding ISP lainnya? Oke, nah terus apakah Hypernet terbuka untuk kolaborasi tender dengan BUMD dan sejenisnya? Saya kira Pak Alvin langsung nih. Oke. Tadi selain trademark, selain SLA ya, pasti tadi jelas komitmen secara SLA sudah tadi dijelaskan Pak Alvin. Jadi pertanyaan coba mungkin bisa di show dulu ya. Di kolom answer tadi ya. Ya, nah itu yang bawah. Oke. Oke, mengenai after sales koneksi dan after sales koneksi sendiri ya mungkin saya bisa kemukakan bahwa kita memang bekerja sama dengan beberapa third party vendor yang memang untuk fiber optik yang memang sampai saat ini service dari mereka juga pasti apa yang kita berikan ke klien itu juga kita harapkan dari sisi mereka Pak Denny. Terus mengenai after sales dan service yang sudah dilakukan oleh beberapa tim kita di regional maupun juga di Jakarta saya rasa sama. Setiap klien itu pasti akan dibuatkan grup WhatsApp nih. Terutama klien-klien priority dan signature itu akan sudah dibuatkan grup WhatsApp yang isinya adalah dari tim sales tersebut, klien, tim sales maupun juga tim teknis, NOC di Jakarta. Terus juga KAT di regional tersebut. Masing-masing. Dan memang akhirnya ada juga PO kita kalau nggak salah di sana. Tuh. Jadi mengenai after sales service pasti kita juga mempunyai komitmen untuk MTTR, untuk respon maupun juga untuk solve ya. Yang memang sudah menjadi standar di Hypernet. Lalu tadi nih apakah terbuka untuk kolaborasi tender? Untuk kolaborasi tender tentu saja kita terbuka. Ke Bu Erlina. Jadi mungkin nanti tinggal kita duduk bareng lagi nih. Kita diskusikan lagi seperti apa sih yang diharapkan dari Bu Erlina untuk kita supaya bisa berkolaborasi. Nanti boleh di kontak ke
sales Tim kami ya. Ya, Oh ya. Oke, Bu Erlina mungkin nanti bisa sambil ngopi atau mungkin online dulu. Iya, betul. Kita Oke. Baik, sementara itu semua yang sudah berpartisipasi kami sampaikan terima kasih sekali lagi untuk Bapak Ibu dan rekan-rekan semua yang telah berpartisipasi dan telah berdiskusi di kolom Q&A. Dan kita sedikit closing session nih. Closing session saya boleh Mas Alip masih bisa ya Mas Alip dulu ya. Mas Alip masih bersama kita? Atau Mas Fauzan? Ya, Mas Fauzan sedikit closing statement sebelum kita menutup sesi siang hari ini. Ya. Oke. Tentunya untuk penguatan infrastruktur IT 4.0, kami Hypernet sudah siap dan memiliki solusi untuk penguatan infrastruktur IT di 4.0 tersebut. Dan kita juga akan menjaga after sales dari pelanggan-pelanggan kami yang sudah berlangganan. Dan apabila ada mungkin dari Bapak dan Ibu tertarik, bisa menghubungi tim kami, kemudian nanti akan kita bahas lebih lanjut, dan apabila ada salah-salah kata dari saya maupun dari yang disengaja pun tidak disengaja, kami mohon maaf, dan sudah cukup Pak Denny, terima kasih. Oke, Mas Fauzan, sekali lagi saya selalu ya. Berikutnya Pak Alvin, kita lanjut ke closing. Berapa penutup dari saya adalah jika memang dari para peserta hari ini, dari Bapak atau Ibu, dari pelanggan existing kami maupun juga calon pelanggan nih yang masih pengen tahu mengenai Hypernet, mungkin bisa menghubungi untuk para calon pelanggan, mungkin bisa menghubungi rekan-rekan kami, tim-tim sales kami di regional, ataupun juga mungkin kalau ada referensi dengan beberapa cari-cari referensi mungkin dari beberapa klien existing kita nih, memang sudah ada. Jadi memang Hypernet ini kita merupakan sekali lagi saya merimain kalau kita adalah managed service provider Pak Denny. Jadi kita tidak hanya menjualing tapi kita juga menjual solusi sebenarnya. Dan ini semua service di Hypernet ini bisa dibeli secara terpisah tanpa bundling dengan internet. Mungkin saya juga akan menyelipkan beberapa pesan-pesan sponsor nih, bukan sponsor ya, mungkin promo nih sebenarnya. Jadi ini adalah beberapa promo dari kita. Yang pertama adalah untuk Microsoft 365 atau Office 365, di mana mulai harga startingnya mulai dari 50.000 per user per bulan. Terus yang berikutnya kita ada belum bergerak. Oke, ini adalah promo PSBB. Jadi kenapa kita namakan promo PSBB? Karena promo ini diciptakan waktu kita mengalami namanya PSBB. Iya. Kalau tadi sekarang PPKM, sekarang PSBB. Jadi promo pasang sekarang bonus 2 bulan ini berlaku hingga Desember 2021 dan hanya untuk pemasangan baru dan berlangganan baru. Jadi ini adalah promo kita selama pandemi PSBB kemarin. Dan ini adalah Hype Deals. Jadi Hype Deals ini adalah kerjasama Hypernet dengan beberapa klien Hypernet dari beberapa industri yang memang kita ajak kerjasama nih untuk masuk dalam Hype Deals ini. Jadi istilahnya kita juga membantu mereka untuk mempromokan usaha bisnis mereka. Jadi ini adalah beberapa contoh dari Hype Deals yang memang ada di kita saat ini. Jadi ingin Bapak atau Ibu ingin bisnisnya, promosi bisnisnya secara cuma istilah kasarnya, setelah berlangganan dengan kita, ya ini promo ini bisa kita jalankan. Jadi kerjasama, kita saling bekerja sama nih. Ya, kalau biasanya orang hanya one side transaction, kita bisa membangun network juga nih akhirnya. Gitu, Pak Denny. Itu ada diskon-diskon di hotel juga ya? Betul. Jadi ini adalah beberapa promo kita. Demikian mungkin dari saya. Terima kasih juga atas waktunya kepada rekan-rekan semua maupun juga para klien kita. Saya kembalikan ke Pak Denny nih.
Oke, kami ucapkan terima kasih kepada semua Bapak Ibu dan rekan-rekan yang sudah bergabung, pada Mas Fauzan dan Mas Alif yang ada di Hypernet Jawa Tengah. Bapak Ibu silakan bisa mengisi kuesioner tanggapan atas acara ini, dan ada linknya yang sudah di-share oleh teman-teman di kolom chat ya. Mohon partisipasinya untuk dapat mengisi link ini untuk sebagai masukan juga untuk kami atas penyelenggaraan acara ini. Ya, sudah ada di kolom chat. Oke, ya. Sebelum meninggalkan room, kami mohon untuk dapat mengisi link ini. Kita ucapkan terima kasih sekali lagi kepada para hadirin, Pak Alvin juga. Terima kasih Pak Mudah-mudahan Denny, sukses selalu, rekan-rekan semua. Pak Alvin dan rekan-rekan Jawa Tengah dan semua yang sudah customer. Dan juga mungkin untuk calon customer atau yang berminat bisa langsung hubungi tim kami yang di Jakarta maupun yang di Jawa Tengah. Kita close ya. Selamat siang. Selamat siang, tapi tetap semangat pagi. Semangat pagi. Dan sampai jumpa Di akhir acara yang lain ya. Oke, di acara berikutnya. Thank you, Mas Fauzan. Thank you ya. Oke.